Terjun ke politik itu sebetulnya panggilan jiwa. Kemampuan yang mungkin perlu dipertimbangkan kembali. Loh, saya kan sudah beli suara Anda. Politik pada hakikatnya itu juga untuk kesejahteraan masyarakat. Nah, salah satu alat uji yang paling luar biasa adalah jabatan. Memang kok takut-takut sih? 2021 ganti presiden. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat berbahagia seluruh netizen, smart people. Ketemu lagi dengan saya di podcast Dilmera, Dialog Milenial Nusantara. Kalau kemarin kita sudah ngobrol dengan seorang ilustrator dan bicara banyak hal. Pertama, dari hobi gambar akhirnya dibayar dolar. Dan ada juga cerita sedih bagaimana perjalanan seorang ilustrator. Hari ini kita kedatangan tamu ya, tapi sebenarnya bukan tamu juga gitu loh. Orang yang ini juga, orang yang biasa sebetulnya dengan saya kebetulan berkomunikasi. Iya. Dan saya menaruh hormat. Hormat. Ini kita kehadiran tamu kita Mas Bambang. Ya, salam sehat Pak Edwin, senator muda dari Riau. Siap. Ya. Sehat? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini kayaknya rambutnya bergelombang ya. Sengaja ini khusus spesial untuk podcast Dilmera ini. Iya. Dilmera jangan sampai nggak hafal. Dilmera apa coba? Dilmera, dialog milenial ceria. Karena sangat menggugah ini. Dialog milenial ceria itu awalnya. Oh iya. Akhirnya kita rubah. Oh, ada perubahan. Jadi dialog milenial Nusantara. Oh. Ya. Nah, nanti kita ngobrol banyak hal ya. Sebelum kita bicara banyak hal, nih Mas Bambang ini dari Jawa Tengah. Jawa Tengah, Brebes tepatnya. Brebes ya. Iya. Mas Bambang ini salah satu tokoh muda dari Provinsi Jawa Tengah. Dan kalau dilihat dari track recordnya nih nggak jauh-jauh dari orang politik nih kayaknya. Iya. Monggo Mas. Silakan sedikit diceritakan dulu nih sama Yes. teman-teman semua. Saya dari Jawa Tengah, tepatnya dari Brebes, dan saya memang sangat tertarik dengan dunia politik dari sejak kuliah di S1 berorganisasi hingga saya meneruskan S2 fokus pada ilmu politik. Oh gitu ya. Tapi dengan tertariknya ke dunia politik tidak memudarkan ketertarikan ke perempuan kan? Oh, karena ada istilah gini Pak. Saya membaca sebuah bukunya Suhokgi. Itu katanya bahwasanya mahasiswa khususnya tidak bisa lepas daripada buku, pesta, dan cinta. Wah. Buku, pesta, dan cinta. Dan cinta. Jangan-jangan ada satu lagi. Apa itu ya? Apa ya bagusnya? Jadi artinya gini Pak, buku itu dalam artian mahasiswa itu harus membaca sebagai akademisi. Okay. Pesta itu dalam artian mahasiswa harus berorganisasi. Karena kegiatan-kegiatannya itu merupakan pestanya mahasiswa berorganisasi. Oh, bukan pesta yang lain ya? Bukan. Saya soalnya tadi udah berpikirnya pesta yang lain. Oh, bukan nih. Kemudian cinta yaitu tidak lepas daripada perempuan. Iya. Tapi perempuan itu harus diberi kepastian. Iya. Jangan digantung. Apalagi ngeghosting. Aduh, nah, itu berbahaya. Berbahaya gitu ya. Oh, jadi gitu ya. Memang kekinian ini banyak hal sebetulnya yang menjadi problem di anak muda. Iya. Mas Bambang. Tapi hari ini kita nggak boleh satu arah. Kita harus Mas Bambang kulik saya kulik Mas Bambang. Iya. Ini ngobrol-ngobrol tentang perkuliahan. Kenapa sih Mas Bambang tertarik untuk ambil S2 di dunia fokusnya di politik gitu?
Jadi ketika saya memilih meneruskan studi ilmu politik, Pak, ternyata cakupannya itu sangat luas dan banyak ilmunya yang berkaitan dengan sendi-sendi kehidupan. Jadi bahwasanya setiap kebijakan publik itu berasal dari proses politik. Oke. PPKM darurat, setiap undang-undang itu melalui proses politik yang ditentukan oleh pejabat politik. Bukan pejabat publik saja, tapi pejabat politik, pejabat yang dipilih oleh rakyat. Nah, begitu juga mungkin ketika ada pertanyaan menarik nih. Kenapa Pak Senator memilih terjun dalam dunia politik? Ya, karena saya takut terjun ke jurang ya. Kalau terjun ke jurang kan bisa selesai kita. Gini, terjun ke politik itu sebetulnya panggilan jiwa, panggilan dari keinginan besar kita di dalam diri kita. Oh, saya ini mau berbuat sesuatu. Kalau tujuan saya hidup di dunia ini ingin bermanfaat, ya, rasa-rasanya jalur perjuangan saya itu adalah di dunia politik. Saya pernah berkonsultasi dengan salah seorang habaib ya, Habib Quraisy. Saya bilang begini, Bib, ana ingin sekali rasanya berdakwah, menegakkan agama Allah, menjalankan agama Allah, dan selalu ingin dekat dengan Allah. Tapi Bib, ana nggak punya cukup bekal ilmu yang mumpuni, karena ana dari dulu tidak seorang santri gitu. Memang untuk belajar ana masih sangat berminat. Terus dia bilang begini, udah ente di jalur politik aja. Loh, saya bilang itu kan ente dengan di politik juga bisa berdakwah, kata dia. Iya. Oh, jadi kebuntuan pemikiran itu, Mas Bambang, akhirnya memperkuat keinginan saya. Sebetulnya saya ini pengen jadi ustadz ini sebetulnya. Luar biasa ya. Betul. Tapi begini, memang sudah tepat jalur perjuangan di bidang politik ini sudah tepat karena politik pada hakikatnya itu juga untuk kesejahteraan masyarakat. Politik itu tujuannya itu adalah kesejahteraan. Jadi bukan sekedar proses saja politik ini. Atau dalam bahasa Islamnya itu yang disebut kemaslahatan umat. Betul. Jadi itu memang cocok sekali perjuangan di bidang politik. Oh gitu ya. Kalau Mas Bambang ini jalur perjuangannya nanti apa nih? Kalau saya perjuangannya ya melihat keadaan dulu. Karena mau perjuangan dalam bidang politik pun ya butuh kemampuan-kemampuan yang mungkin perlu dipertimbangkan kembali. Terus ekstra. Iya, ekstra karena tidak mudah. Tapi saya yakin insya Allah mungkin suatu saat Mas Bambang akan terjun ke politik praktis. Saya lihat ya. Jadi jangan hanya berfokus di dunia kampus atau jadi seorang akademisi, atau hanya sekedar menjadi pengamat. Tapi harus juga terjun menjadi praktisi, menjadi politisi. Kalau berminat, nanti kalau berminat kasih tahu ya. Oh iya, siap. Modal ya Pak? Bukan, saya doain aja. Karena ketika bicara tentang terjun sebagai politisi atau praktisi politik itu, yang dipikirkan pertama setiap orang pasti modal politik, kos politik ini yang katanya waduh pasti berat, pasti besar. DPRD kabupaten minimal 1,5 miliar. 1,5 miliar. Iya. Untuk jadi DPRD kabupaten aja. Untuk dipastikan menang. Gitu ya. Jadi udah wah ternyata. Jadi kalkulasinya untuk DPRD provinsi berapa itu? Waduh ya lebih besar yang jelas ya. Apalagi DPR RI. Apalagi DPR RI atau DPD RI. Tentunya Pak Senator yang lebih paham kalau di tingkat pusat. Ya sebenarnya yang namanya kos politik itu tidak ada ini ya satu patokan yang pasti sebetulnya. Kalau mau bertarung di jalur politik
mengabdi melalui jalur politik, sebetulnya worry terhadap cost politik tuh oke. Kita boleh berpikir, saya ini mampu nggak sih? Ya. Saya ini bisa nggak sih gitu loh. Tapi kita juga jangan sampai lupa bahwa tangan Tuhan itu atau intervensi Tuhan itu ada gitu. Ada. Kan Mas Bambang bisa profiling dari 575 anggota DPR, Ya. 136 anggota DPD. Siapa yang bisa kita geser? jangan. Jangan kita geser, harus kita taklukkan. Kalau bicara tentang kehendak Tuhan, siapa yang kira-kira usianya tidak panjang? Saya ada anekdot nih Mas. Jadi saya ngobrol sama teman-teman kan, ada juga teman-teman yang dia peraih suara terbesar nomor 2, ada satu kursi. Terus dia bilang gini, Pak Senator katanya, kenapa? Hari ini nih doaku nih semakin panjang katanya. Loh kenapa? Ya mudah-mudahan aja bisa dapat PAW katanya. Aku bilang, ya doanya panjang boleh-boleh aja, jangan sampai ngedoain orang mati ya. Ini banyak Mas Bambang isu kekinian yang tengah dibahas oleh masyarakat, oleh kita. Dari pribadi Mas Bambang sebagai orang Jawa Tengah, ini saya mohon maaf nih, presidennya nih dari Jawa Tengah ini. Iya. Saya pengen tahu perspektif orang Jawa Tengah, anak muda Jawa Tengah, milenial Jawa Tengah ini, masih adakah jiwa kritis di dalam dirinya, walaupun dia satu kampung dengan Pak Presiden. Ketika nah tuh kan teman-teman ini udah agak mulai grogi nih. Karena ini pembahasan yang cukup urgent dan memiliki dampak ya ke depannya. Saya takut ada buzzer ini. Buzzer ini pasti bahaya nih. Jadi jiwa muda, memang pandangan milenial, anak muda yang punya semangat tinggi, semangat juang, daya pikir kritis, itu memang biasanya muncul ketika saya mungkin masih muda ya Pak ya, berbeda dengan senator muda tapi sudah tidak muda. Enak aja, ini masih muda. Oh iya masih muda. Mas Bambang kelahiran tahun berapa dulu nih? Saya lahir 96. Oh 96. Saya kebetulan 95. Lanjut. Nah, ketika saya dulu masih kuliah S1, memang saya juga menyadari, saya merasa lebih berani, lebih kritis membuat tulisan untuk di internal kampus maupun diekspos di eksternal kampus. Tetapi ketika berbicara saat ini sudah berbeda lagi. Tidak main ekspos begitu saja dengan tulisan, apalagi zaman sekarang ya. Karena banyak buzzer dan khususnya sekarang sudah ada undang-undang ITE. Jadi kita lebih berhati-hati juga. Undang-undang ITE ini sebenarnya tujuannya baik, Pak. Tujuannya baik untuk melindungi data kita, data diri kita secara elektronik, Pak. Tetapi ternyata digunakan malah untuk seperti menjadi alat pukul itu. Oleh yang mampu melaksanakan undang-undang itu. Iya. Begitu ya. Tapi bukan penguasa atau bagaimana? Ya yang bisa memegang palu itu kan pasti yang menguasai itu. Menguasai apa ini? Menguasai pelaksanaan undang-undang tadi. Oke. Secara umum menurut seorang Bambang Mas Bambang dari Jawa Tengah, di Semarang ya, lama di Semarang. Iya, saya lama 4 tahun di Semarang. 4 tahun di Semarang. Setelah itu di Surabaya saya 2 tahun. Artinya kan di Jawa Tengah dan di Jawa Timur. Bagaimana pandangan Mas Bambang sebagai generasi muda terkait dengan politik saat ini secara keseluruhan? Politik saat ini sepertinya
pandangan saya generasi muda, dan karena tidak lepas dari background saya sebagai akademisi juga ini ya, karena individu saya tidak bisa lepas dari background akademisi, memandang bahwasanya politik saat ini terlalu memikirkan ambisi-ambisi atau power, bukan pada fokus tujuan politik itu tadi, Pak. Tetapi politik saat ini ingin menunjukkan siapa yang memiliki power, siapa yang berkuasa, bukan apa manfaat power itu, apa manfaat kekuasaan itu. Semuanya terlihat hanya kontestasi politik, kontestasi antar partai, antar elit negara, bukan peran partai, bukan peran politisi, bukan peran elit negara. Itulah yang terlihat nampak dalam politik Indonesia saat ini, ambisi-ambisi kekuasaan. Contohnya gimana? Contohnya ya saat ini jelas partai politik mulai memperlihatkan diri siapa yang paling kuat, menjadi oposisi seperti apa, menjadi bagian pemerintahan seperti apa. Itulah yang muncul di publik. Ya, tapi sebenarnya itu kan hal yang biasa sebetulnya. Hal yang biasa ketika ada dinamika, dialektika terkait dengan perbedaan pendapat. Tapi itu lebih ditangkap oleh Mas Bambang atau generasi muda lain itu seperti show off gitu. Iya, seperti show off, dan kita tidak melihat show off yang menunjukkan peran untuk mensejahterakan. Apa sih perannya? Mungkin kita juga sulit mencari contohnya. Peran para politisi untuk mensejahterakan itu apa realnya, selain saat kampanye membagikan sembako. Ya mungkin kalau kita melihat dari sudut pandang akademis, mereka merumuskan undang-undang untuk masyarakat, mereka merumuskan bantuan sosial. Mereka ini siapa nih? Para pejabat politik itu. Oh gitu. Iya. Di eksekutif maupun di legislatif. Iya, di eksekutif maupun di legislatif. Termasuk saya berarti. Iya. Ya, itu mungkin yang terlihat dalam politik kita saat ini, kurang terlihatnya tujuan politik untuk mensejahterakan. Tetapi yang terlihat proses politik, kontestasi politik. Ya, sebenarnya banyak ya dimensi sebetulnya yang mesti kita lihat dari gambaran-gambaran yang ada dan sesuatu yang dipertontonkan oleh media. Iya. Karena saya berkeyakinan bahwa dari 100% gambaran itu mungkin hanya tercapture oleh media itu sekitar 20-30% saja. Betul itu. 70% mungkin tidak terinformasikan. Dan sebetulnya di politik itu tidak semuanya buruk gitu loh. Iya, setuju. Ada juga yang baik karena isi Senayan saja yang di rumah besar MPR itu ada DPR, ada DPD. Iya. Ada juga yang backgroundnya itu kiai, ustadz ya. Ada yang pendeta. Dan mereka orang-orang baik semua. Jadi thank you Mas Bambang, udah banyak nih menjawab pertanyaan-pertanyaan saya nih. Nah kita nih sebaliknya nih, ada nggak hal yang mau ditanya oleh seorang Mas Bambang kepada saya ini? Saya banyak sekali sebenarnya pertanyaan, khususnya kepada senator sebagai politisi nih. Mungkin pertanyaan awam saja, Pak. Apa sih yang dilakukan politisi di Gedung Senayan khususnya? Kan banyak orang menanyakan apa sih yang dilakukan mereka di Gedung Senayan itu. Ya, yang jelas tidak hanya tidur ya. Iya. Banyak sebetulnya yang dilakukan. Pertama, menjalankan tugas pokoknya dan fungsi sebagai seorang anggota dewan. Itu bicara tentang legislasi, bicara tentang pengawasan, dan bicara tentang penganggaran. Jadi pasti ruang lingkup tugas dan fungsinya itu yang dijalankan dan yang dilakukan di Senayan. Jadi pertanyaannya,
Jawabannya itu. Nah, Selain ada juga kadang-kadang selfie, ya, ada beauty contest, ya banyak hal lah ya yang terjadi di Senayan. ya mungkin ini yang penting untuk disosialisasikan kepada masyarakat. Masyarakat tidak tahu fungsinya anggota legislatif, sehingga masyarakat memandang mereka itu negatif. Memandang anggota legislatif itu ya, oke mungkin nggak dikatakan negatif, tapi dikatakan positif juga tidak. Karena tidak tahu apa yang dilakukan di sana. Itu seperti hal yang private. Mungkin coba ditanyakan kepada siapa lah, tukang bakso atau siapa, tahu nggak fungsi anggota legislatif di sana ngapain? Mungkin mereka tahu, mungkin oh iya sidang sebatas itu, tetapi sidang mungkin yang mereka tahu. Dan ketika kita ingin masyarakat yang lebih baik lagi, harus tahu apa yang disidangkan, harus lebih dalam lagi. Mungkin itu yang ya itu juga budaya masyarakat kita yang belum nyampe ke sana sih. Ya, sebenarnya begini. Kenapa ada Dewan Perwakilan Rakyat, ada Dewan Perwakilan Daerah? Itu ada sebabnya, ada sejarahnya sebetulnya. Kalau saya boleh merunut ya, dan ini juga dipahami oleh banyak orang. Dulu pada saat revolusi Prancis, revolusi industri ya khususnya, para kaum buruh ini kan sering sekali bernegosiasi, sering sekali berunjuk rasa, menyampaikan pendapatnya. Ditunjuklah oleh mereka yang begitu banyak jumlahnya untuk mewakili, bernegosiasi dengan kaum borjuis, para pemilik pabrik. Akhirnya mereka berbicara, jadi bicara. Makanya ada parlemen. Jadi orang yang berbicara menjadi utusan dari kaum buruh tadi. Nah, kaum borjuis dulu itu adalah orang yang punya kapital, karena dia mengendalikan hajat hidup orang banyak. Nah, kekinian perubahan kan terjadi, adanya negara, adanya masyarakat. Dan masyarakat yang banyak itu sebetulnya jangan lagi disibukkan oleh hal-hal yang sifatnya mengurusi kebijakan. Biarlah mereka berfokus untuk menguruskan kehidupan pribadi mereka. Nah, sistem demokrasi sekarang ini kita sudah agak mulai bergeser. Saya pun mengakui sebetulnya. Dan saya hari ini pada posisi menghimbau kepada seluruh masyarakat, khususnya nih generasi muda, jangan pilih politisi dari kalangan yang hanya ingin membeli suara masyarakat. Jangan. Kenapa saya menyampaikan pendapat seperti itu? Kalau seandainya anggota dewan atau pejabat publik lainnya mendapatkan jabatannya itu dengan membeli, cash and carry, ke depan akan berdampak terhadap kinerjanya. Betul itu. Dan ada statement nanti di hati mereka, atau jangan-jangan menjadi obrolan di tengah mereka, loh saya kan sudah beli suara Anda. Nah, biarkan dong saya bekerja dengan polanya saya. Ini yang saya tunggu-tunggu sebenarnya. Politisi nasional khususnya harus memberikan pendidikan politik seperti ini kepada generasi muda. Mensosialisasikan nilai-nilai politik itu, Pak. Ini yang harus didengar generasi muda ke depan. Jangan hanya sekedar memilih orang yang ingin membeli suara. Betul. Dan ini sebetulnya semacam lingkaran setan sebetulnya. Politisi jangan berbuat
demikian, masyarakat juga sudah mulai harus cerdas. Iya, Jangan kita memilih wakil kita, memilih kepala daerah kita, kepala negara kita berdasarkan uang yang kita terima. Karena nanti kalau seandainya kita pilih berdasarkan uang yang mereka punya, mau jadi apa negeri ini? betul. Mau dibawa kemana negeri ini? Kalau ternyata pada saat dia jadi tidak berkompeten. Atau sebaliknya, jangan pilih orang karena iba. Karena seolah-olah dia orang baik. Jangan seperti itu juga. Lihat track recordnya, lihat bagaimana kapasitasnya, kapabilitasnya, dan nanti kita akan dapat hal yang baik dari kebijakan-kebijakan yang dia buat. Kemudian ini ada beberapa pertanyaan juga tentang politik. Apakah tidak akan berubah ketika dia sudah memiliki jabatan politik? Seperti contohnya ya mungkin Bapak masuk di dunia parlemen. Apakah omongan Bapak tadi yang sangat indah, sangat enak didengar bagi masyarakat itu bisa dipegang gitu, bisa konsisten dengan ucapannya tadi? Iya, iya, iya. Iya, biasanya bicara tentang itu tuh pada saat kampanye ya. Ya. Oh, ini mungkin sebuah pertanda juga. Iya, sedang kampanye Semi gitu ya. kampanye nih ya untuk 2024. Enggak lah. Kita hari ini tidak sedang kampanye. Tapi sedang mempertajam persepsi publik aja. Bagaimana sebetulnya komitmen kita terhadap masyarakat. Dan saya pada posisi setuju ya dengan ungkapan kalau mau tahu seseorang, Ya, berilah ia jabatan. jabatan. Betul. Bagaimana seseorang itu bisa kita ketahui kebenaran dalam dirinya kalau tidak ada alat uji. Nah, salah satu alat uji yang paling luar biasa adalah jabatan. Selain Wanita. bukan. Oh, bukan. Kok Anda sudah wanita aja. Selain uang. Selain uang. Iya. Oke. Uang nanti dia akan diuji, baru Wanita itu. Oh, bukan. Bukan juga. Kenapa kok wanita terus? Bagaimana dia mempertahankan prinsipnya, Oke. akidahnya. Dan setelah itu baru wanita. Jadi itu memang harus ada alat ukur ya. Alat ukur dari kita terhadap seseorang. Nah, politisi cenderung akan dia komitmen apabila ada orang-orang baik di sekelilingnya. Nah, apakah ada orang-orang baik yang cukup kuat di sekitar Bapak? Saya sekarang pada posisi yakin mudah-mudahan, tapi masih kurang. Oke. Karena perlu banyak orang baik di sekeliling saya. Iya. Begitupun sebaliknya, saya akan menjadi orang yang baik di sekeliling teman-teman saya. Karena kalau kita tidak menjadi pribadi yang baik, tidak membawa kebaikan terhadap pergaulan kita, itu sesuatu hal yang mubazir. Hal yang mubazir itu sangat dicintai oleh setan. Dan saya nggak mau berteman dengan setan. Itu posisinya. Saya ada pertanyaan nih Pak, tentang politik atau tentang demokrasi langsung di Indonesia ini. Khususnya Bapak sebagai anggota legislatif yang melihat pemilu nanti 2024 nih. Idealnya, karena ada isu Pak, ada isu ingin. Jangan isu-isu aja. Oke. Ini beneran atau enggak nih? Gak ini. boleh nih kalau kita nanti netizen aduh. ini loh, julid loh kita loh. Oke, jadi melihat pemilu 2024 kan masih jauh. Masih jauh memang. Oke. Masih jauh. Tapi udah panas dibahas sekarang nih. Panas banget nih. Saya kemarin juga ada lihat hashtag ya di Oh iya, sampai sekarang masih trending, Mbak. di Twitter. Masih trending sekarang. 2021 Ganti presiden. ganti presiden. Ini luar biasa. 2021 ganti presiden.
Ya kalau saya ya Pak melihatnya ya kita jalan sebagaimana konstitusi kita saja. Kayaknya Mas Bambang ini oposisi ya kayaknya.